Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Statistika Matematika 1 dengan materi fungsi pembangkit momen. Definisi dari fungsi pembangkit momen adalah, jadi biasanya fungsi pembangkit momen ini dilambangkan dengan MT. Jadi definisi dari fungsi pembangkit momen adalah MT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TY. Nah, fungsi pembangkit momen ini dapat digunakan untuk menurunkan momen ke R dari suatu distribusi, yaitu nilai harapan dari Y pangkat R. Nah, misalkan saja momen pertama itu adalah nilai harapan dari Y pangkat 1. Ini adalah ukuran pemusatan. Sedangkan momen kedua yaitu nilai harapan dari Y pangkat 2. Ini nanti digunakan untuk membentuk ukuran penyebaran. Nah, untuk menghitung fungsi pembangkit momen itu seperti kita mencari nilai harapan ya. Jadi untuk variabel acak diskrit fungsi pembangkit momen itu adalah nilai harapan dari E pangkat TY. Ini diperoleh dari sigma E pangkat TY dikalikan dengan PY, sama seperti kita mencari nilai harapan Y itu kan sigma Y kali PY. Nah, ini kan kita mencari nilai harapan dari E pangkat TY, sehingga cara mencarinya ya sigma E pangkat TY kali PY untuk semua nilai Y. Sedangkan untuk variabel acak kontinu, fungsi pembangkit momen yaitu nilai harapan dari E pangkat TY ini dicari dari integral dari E pangkat TY kali FY DY. Nah, batasnya adalah semua Y, jadi mulai min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sifat khusus dari fungsi pembangkit momen M pangkat R dari 0, yaitu ketika T-nya 0, ini adalah turunan ke R dari MT terhadap T. DT pangkat R pada saat T sama dengan 0, ini adalah nilai harapan dari Y pangkat R. Ini kita buktikan dari sini. Jadi MT itu adalah nilai harapan E pangkat TY. Nilai harapan dari E pangkat TY ini diperoleh dari sigma E pangkat TY kali PY untuk semua Y. Nah, kemudian fungsi pembangkit momen ini kita turunkan terhadap T. Sehingga, jadi ini kalau kita turunkan, kita peroleh Y kali E pangkat TY dikalikan PY. Nah, turunan ini kalau kita kenakan T sama dengan 0, ya, jadi T-nya sama dengan 0, maka menjadi sigma Y E pangkat T-nya kita ganti 0, E pangkat 0 kali Y kali PY. Nah, E pangkat 0 adalah 1, sehingga tinggal sigma Y kali PY. Nah, ini adalah nilai harapan, rumus dari nilai harapan Y. Jadi terbukti untuk turunan pertama dari fungsi pembangkit momen terhadap T pada saat T sama dengan 0 itu adalah nilai harapan dari Y. Kemudian, nah ini kalau kita turunkan lagi yang turunan pertama tadi ya. Jadi ini adalah fungsi pembangkit momen untuk Y. Kemudian kita turunkan lagi fungsi pembangkit momen tadi. Tadi kan sudah kita turunkan satu kali. Kemudian hasil turunannya tadi kita turunkan lagi terhadap T. Jadi fungsi pembangkit momen ini kita cari turunan keduanya. Jadi
turunan dari turunan pertama fungsi pembangkit momen terhadap T. Ini kita peroleh Y kuadrat sigma Y kuadrat E pangkat TY kali PY. Nah, ini kita kenakan T sama dengan 0, sehingga Y kuadrat E pangkat T, T-nya diganti 0, kali Y dikalikan PY. Kemudian E pangkat 0 ini adalah 1, sehingga tinggal sigma Y kuadrat kali PY. Nah, ini adalah rumus dari nilai harapan Y kuadrat. Nah, ini kalau Anda teruskan turunan ketiga, keempat, dan seterusnya, maka akan diperoleh juga nilai harapan dari Y pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk variabel kontinu, fungsi pembangkit momen ini diperoleh dari nilai harapan E pangkat TY, yaitu integral dari E pangkat TY kali FY dy untuk semua Y, ya. Jadi batasnya mulai min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini kita turunkan terhadap T, ya. Turunannya sama seperti tadi, ya. Jadi Y E pangkat TY kali FY dy. Nah, kemudian ini kita kenakan, ini masih turunan pertama, ya. Kita kenakan T-nya sama dengan 0, jadi Y kali E pangkat 0, ya. Sebenarnya E pangkat T TY, ya. Jadi karena T-nya 0, jadi Y kali E pangkat 0 kali FY dy. Nah, E pangkat 0 ini adalah 1, sehingga tinggal integral Y kali FY dy. Nah, ini merupakan rumus dari nilai harapan Y untuk variabel acak kontinu. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi turunan pertama tadi, jadi fungsi pembangkit momennya kita turunkan 2 kali. Ini adalah turunan pertamanya tadi. Kemudian kita turunkan lagi terhadap T, dapatnya adalah Y kuadrat E pangkat TY kali FY dy. Nah, ini kalau kita kenakan T sama dengan 0, jadi Y kuadrat E pangkat 0 kali Y dikalikan FY dy. Sehingga Y pangkat 0 ini adalah 1, jadi tinggal integral Y kuadrat FY dy untuk Y-nya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini juga merupakan nilai harapan dari Y kuadrat atau Y pangkat 2. Nah, ini kalau Anda teruskan, diturunkan terhadap dicari turunan yang ketiga, kemudian dikenakan T sama dengan 0, dicari yang turunan keempat dan seterusnya, itu akan diperoleh nilai harapan Y pangkat 3, nilai harapan Y pangkat 4, dan seterusnya. Contoh, misalkan kita punya variabel acak yang menyebar secara pasang dengan fungsi massa peluang, yaitu Px sama dengan lambda X dibagi X faktorial kali E pangkat minus lambda, di mana X-nya mulai dari 0 sampai tak hingga, dan 0 selainnya. Fungsi pembangkit momen dari sebaran pasang ini kita cari dari sini. Fungsi pembangkit momen yaitu dilambangkan dengan MT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX. Ini kita peroleh dari sigma E pangkat TX kali PX dengan X-nya untuk semua nilai X. Oke, kemudian ini jadi sigma X-nya ini, ya, X-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini batasnya mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian E pangkat TX ini kemudian dikalikan dengan PX. PX-nya adalah lambda pangkat X dibagi X faktorial kali E pangkat min lambda. Ini adalah PX-nya. Nah, perhatikan di sini, ini ada E pangkat
Tx dan ini ada lambda pangkat X. Jadi sama-sama ada pangkat X-nya, ini kita jadikan satu. Jadi E pangkat T lambda, terus pangkat X-nya ini kita keluarkan. Kemudian E pangkat min lambda tetap di sini dibagi dengan X faktorial. Nah, E pangkat min lambda ini kan tidak mengandung X, sehingga bisa kita keluarkan dari penjumlahan ini. Sehingga menjadi E pangkat min lambda sigma E pangkat T kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Untuk X-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian, jadi kita terakhir dapat ini ya. Dapat E pangkat min lambda kali sigma E pangkat T lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, karena kita punya sifat ini, E pangkat T lambda pangkat X dibagi X faktorial itu adalah E pangkat dalamnya ini. Ya, jadi kalau ini ada pangkat X, kemudian ini dibagi X faktorial, ini penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai tak hingga. Nanti ini bisa macam-macam ya, misalkan ini Z gitu ya. Jadi asalkan ini ada pangkat X, kemudian ini X faktorial, kemudian penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai tak hingga, ini kita bisa ganti menjadi E pangkat di dalamnya ini. Dalamnya ini apa? Kalau misalkan dalamnya ini adalah Z ya, berarti ini nanti jadi E pangkat Z. Misalkan ini adalah U pangkat X dibagi X faktorial, maka ini akan diperoleh E pangkat U. Nah, sehingga penjumlahan ini kita ganti dengan E pangkat lambda E pangkat T. Ya, ini sesuai dengan ini. Nah, kemudian di sini ini kan ada pangkat min lambda, ini juga ada lambdanya. Jadi bisa kita jadikan satu E pangkat lambda. Ini min lambdanya ini jadi min 1 ya. Kemudian ditambah dengan E pangkat T. Jadi ini. Jadi fungsi pembangkit momen dari sebaran pasang adalah E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Nah, setelah kita peroleh fungsi pembangkit momen dari sebaran pasang, yaitu E pangkat lambda kali E pangkat T min 1, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai harapan. Nah, nilai harapan dari sebaran pasang ini diperoleh dari turunan fungsi pembangkit momen terhadap dt untuk t-nya sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari fungsi pembangkit momen ini adalah, jadi ini E pangkat lambda kali E pangkat T min 1 ini kita turunkan terhadap T. Jadi ini kita turunkan terhadap T, itu sama dengan E pangkat lambda E pangkat T min 1 dikalikan dengan turunan yang pangkatnya ini ya. Oke, turunan dari pangkatnya ini terhadap T, sehingga diperoleh lambda E pangkat T lambda E pangkat T kali E pangkat lambda E pangkat T dikurangi 1. Kemudian ini lambdanya saya keluarkan di depan, taruh di depan, kemudian E pangkat nah ini kemudian ini dijumlahkan ya, lambda E pangkat T min 1 ini dijumlahkan dengan T, jadi E pangkat lambda E pangkat T min 1 ditambah dengan T. Kemudian nah ini kita kenakan T sama dengan 0, jadi T nya ini kita samakan dengan 0,
ini ya, lambda E pangkat lambda E pangkat 0, T-nya diganti 0 dikurangi 1 ditambah T-nya sama dengan 0 juga. Nah, E pangkat 0 ini adalah 1 dikurangi 1, 0. Jadi ini E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1 dikalikan lambda sama dengan lambda. Jadi nilai harapan dari Y adalah lambda. Selanjutnya kita bisa juga mencari nilai harapan dari Y kuadrat. Ya, caranya kita turunkan lagi turunan pertamanya tadi sehingga kita peroleh turunan yang kedua. Nah, turunan pertamanya tadi adalah ini lambda E pangkat T-1 ditambah T. Ini kita turunkan lagi terhadap T. Jadi nanti kita peroleh turunan yang kedua. Ini kita turunkan diperoleh tetap ini lambda E pangkat T-1 plus T ya, tetap ini. Kemudian dikalikan dengan turunan pangkatnya ini terhadap T. Jadi ini kalau diturunkan terhadap T adalah lambda E pangkat T ditambah 1 ya, ditambah 1 ini. Nah, ini kemudian kita kenakan T sama dengan 0. Jadi T-nya diganti dengan 0. T yang di sini diganti 0, ini diganti 0, ini juga diganti 0. Jadi ini seperti tadi, ini 1 min 1, 0, ini juga 0, jadi ini E pangkat 0, ini adalah 1, jadi tinggal lambda. Kemudian yang ini adalah E pangkat 0, ini juga 1, jadi ini tinggal lambda ditambah 1. Hasil akhirnya adalah lambda kali lambda plus 1. Ini adalah Y kuadrat, nilai harapan dari Y kuadrat. Nah, kemudian untuk mendapatkan ragam dari sebaran Poisson tadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Nilai harapan dari Y kuadrat dikurangi nilai harapan Y dikuadratkan. Nilai harapan dari Y kuadrat adalah ini lambda kali lambda plus 1. Kemudian nilai harapan dari Y tadi adalah lambda dikuadratkan. Sehingga ini kan kalau dikalikan lambda kuadrat plus lambda dikurangi dengan lambda kuadrat. Hasilnya adalah lambda. Jadi nilai harapan dan ragam dari sebaran Poisson itu adalah lambda, sama-sama lambda. Kemudian contoh yang kedua ini menurut saya lebih rumit ya daripada yang contoh yang pertama. Diberikan Z yang menyebar secara normal baku dengan fungsi kepekatan peluang 1 per akar 2pi kali E pangkat min Z kuadrat per 2 untuk Z-nya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga dan 0 selainnya. Fungsi pembangkit momen dari Z itu adalah MT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TZ. Nah, ini diperoleh dari integral E pangkat TZ kali FZ dZ. Nah, FZ-nya adalah 1 per akar 2pi karena tidak mengandung Z, jadi bisa dikeluarkan, dikalikan dengan ini ya, E pangkat min Z kuadrat per 2. Ini dikalikan dengan E pangkat TZ. Nah, kemudian ini kan sama-sama E ya, sama-sama E, jadi pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan E pangkat minus Z kuadrat per 2, kemudian TZ-nya menjadi minus TZ karena di luar ada minus gitu ya. Nah, kemudian kita coba buat kuadrat sempurna untuk pangkatnya ini, pangkat pada eksponensialnya. Jadi pangkat eksponensialnya adalah Z kuadrat per 2 dikurangi TZ ya, sesuai dengan ini. Nah, kemudian ini kan per 2 ya. Per 2 setengahnya ini saya keluarkan jadi setengah Z kuadrat tetap ya, ini
kemudian dikurangi TZ, karena ini ada setengah berarti ini dikurangi dengan 2 kali TZ supaya tetap sama-sama TZ gitu ya. Kemudian supaya menjadi kuadrat sempurna, maka ini kita tambah dengan setengah T kuadrat, atau kalau di dalamnya sini tinggal ditambah T kuadrat, cuman kan ini dikalikan dengan setengah, sehingga sebenarnya ini ditambah dengan setengah T kuadrat. Nah, supaya tidak merubah nilai ini, maka harus dikurangi dengan setengah T kuadrat juga gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang di dalam ini adalah kuadrat sempurna dari Z min T kuadrat, sehingga bentuknya menjadi setengah ZT kuadrat dikurangi T kuadrat per 2. Oke, kemudian tadi kan kita punya ini ya, MT-nya adalah, atau fungsi pembangkit momennya adalah 1 per akar 2pi kali integral E pangkat minus Z kuadrat per 2 dikurangi TZ. Nah, ini tadi pangkatnya ini sudah kita rubah menjadi setengah kali Z min T kuadrat dikurangi T kuadrat per 2, sehingga fungsi pembangkit momennya menjadi 1 per akar 2pi, kemudian E pangkatnya ini diganti dengan pangkat ini. Jadi pangkatnya minus, karena ini minus ya, minus Z min T kuadrat per 2, ini kan setengah, kemudian ditambah karena minus, ini kan minus ya, jadi ditambah T kuadrat per 2 dz. Selanjutnya, nah ini kan penjumlahan. Sebenarnya kan kalau pangkat penjumlahan itu kan sebenarnya E pangkat min Z min T per kuadrat per 2 kali E pangkat T kuadrat per 2, sehingga yang E pangkat T kuadrat per 2 karena tidak mengandung Z ini bisa saya keluarkan dari integral. Nah, kemudian menjadi E pangkat T kuadrat per 2 dibagi akar 2pi dikalikan integralnya. Integralnya tinggal yang ini saja, karena yang E pangkat T kuadrat per 2 sudah saya keluarkan di sini. Nah, kemudian ini kita misalkan Z min T itu kita misalkan sebagai U ya, sehingga kemudian dz-nya ini juga kita rubah menjadi du per dz. Du per dz-nya adalah 1, sehingga dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan dz jadinya E pangkat min U kuadrat per 2 kali du. Nah, kemudian ini kita memanfaatkan fungsi kepekatan peluang dari normal baku ya. Jadi fungsi kepekatan peluang normal baku itu kan 1 per akar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2 dz. Nah, ini kalau diintegralkan mulai dari min tak hingga sampai tak hingga nilainya adalah 1. Sehingga ini saya masukkan ke dalam integral, jadi integral 1 per akar 2pi E pangkat minus U kuadrat per 2 du. Nah, ini sama dengan ini fungsi kepekatan peluang untuk normal baku. Nah, ini bernilai 1, sehingga fungsi pembangkit momennya tinggal E pangkat T kuadrat per 2. Oke, selanjutnya adalah sifat fungsi pembangkit momen. Jika variabel acak Y mempunyai fungsi pembangkit momen MYT sama dengan nilai harapan E pangkat TY, maka jika X adalah variabel acak yang merupakan fungsi dari Y, yaitu X sama dengan A plus BY, maka fungsi pembangkit momen bagi variabel acak X, yaitu MXT, itu sama dengan E pangkat
AT, ya A-nya ini yang tidak gandeng dengan variabel Y, dikalikan dengan MY, fungsi pembangkit momen dari Y, BT. BT-nya ini kan sebenarnya jadi kalau ini MYT, nah ini jadi MYBT, sehingga nanti kalau di fungsi pembangkit momennya itu ada T, maka T-nya itu diganti dengan BT. Ini jadi kalau saya buktikan MXT sama dengan nilai harapan dari E pangkat TX, ya, dimana X-nya itu adalah A plus BY, sehingga menjadi nilai harapan dari E pangkat T, X-nya saya ganti dengan A plus BY. Nah, ini bisa saya pisah karena kan pangkat jumlah ini kan berarti sama dengan E pangkat AT kali E pangkat BTY. Ini sama dengan, ini karena tidak mengandung Y, E pangkat AT-nya ini bisa saya keluarkan jadi E pangkat AT dikalikan nilai harapan E pangkat BTY. Nah, sehingga ini E pangkat AT, sedangkan nilai harapan dari E pangkat BTY ini menjadi nilai fungsi pembangkit momen dari Y BT. Jadi kalau fungsi pembangkit momen itu kan ini ya, nilai harapan E pangkat TY. Nah, ini menjadi nilai harapan dari E pangkat BT Y. Jadi T-nya di sini diganti dengan BT, sehingga ini menjadi nilai harapan dari Y pada BT. Jadi kalau yang ini T, di sini menjadi BT. Sifat fungsi pembangkit momen yang kedua, jika Z itu adalah fungsi dari X dan Z sama dengan X plus Y, di mana fungsi pembangkit momen dari masing-masing variabel X dan Y ini telah terdefinisi, maka MZ, fungsi pembangkit momen dari Z itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari X dikalikan dengan fungsi pembangkit momen dari Y. Ini kalau kita buktikan, MZ, fungsi pembangkit momen Z itu adalah nilai harapan dari E pangkat TZ. Nah, Z-nya apa? Z-nya adalah X plus Y, sehingga di sini kita uraikan jadi nilai harapan dari E pangkat T Z, Z-nya kita ganti dengan X plus Y. Nah, ini kan sama dengan nilai harapan TX plus TY. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan bisa kita uraikan atau kita pisahkan menjadi E pangkat TX kali E pangkat TY. Sehingga karena X dan Y bebas, maka nilai harapan E pangkat TX kali E pangkat TY ini bisa kita pisah menjadi nilai harapan E pangkat TX kali nilai harapan E pangkat TY, di mana nilai harapan E pangkat TX ini adalah MX atau fungsi pembangkit momen dari X, dan nilai harapan dari E pangkat TY ini adalah fungsi pembangkit momen dari Y, yaitu MYT, sehingga MZT sama dengan MXT kali MYT. Oke, nah kegunaan dari fungsi pembangkit momen ini adalah mencari fungsi kepekatan peluang. Jadi misalkan U itu adalah fungsi variabel acak X1, X2 sampai Xn, maka fungsi kepekatan peluang dari U ini bisa diperoleh dengan langkah-langkah yang pertama adalah menentukan fungsi pembangkit momen dari U atau MUT. Nah, kemudian setelah kita memperoleh fungsi pembangkit momen dari U, ini kita bandingkan MUT dengan fungsi pembangkit momen yang telah diketahui. Jadi fungsi-fungsi peluang tertentu misalkan normal, gamma, eksponensial, kemudian chi-square dan sebagainya yang sudah punya nama itu sudah punya fungsi pembangkit momen.
Nah, itu nanti kita bandingkan MU tersebut dengan fungsi-fungsi pembangkit momen yang sudah ada tersebut. Nah, apabila MUT, fungsi pembangkit momen dari U itu sama dengan MVT, misalkan MVT-nya ini adalah fungsi pembangkit momen dari normal gitu ya, maka U itu memiliki fungsi kepekatan yang sama dengan V. Jadi kalau misalkan tadi ternyata U itu atau MUT-nya itu sama dengan MVT, yang MVT itu adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran normal. Berarti U itu juga memiliki sebaran normal. Atau kalau misalkan fungsi pembangkit momen dari U itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari sebaran eksponensial, maka U ini memiliki fungsi kepekatan eksponensial juga gitu ya. Jadi sebarannya sama. Oke, contohnya di sini misalkan fungsi pembangkit momen Z yang menyebar normal 0,1 itu adalah tadi sudah kita cari, yaitu E pangkat T kuadrat per 2. Nah, sekarang kita ingin menentukan sebaran peluang bagi Y sebagai fungsi linear dari Z dengan hubungan Y sama dengan mu tambah sigma Z. Nah, ini kita tentukan dulu fungsi pembangkit momen dari Y. MYT itu adalah nilai harapan dari E pangkat TY. Nah, kemudian Y-nya ini kita ganti dengan mu plus sigma Z. Jadi nilai harapan dari E pangkat T kali Y, Y-nya adalah mu plus sigma Z. Kemudian, nah, tadi sudah kita lihat sifat fungsi pembangkit momen. Jadi fungsi pembangkit momen dari mu plus sigma Z ini akan sama dengan E pangkat T mu dikalikan dengan fungsi pembangkit momen dari Z dari sigma T ya. Oke, sehingga fungsi pembangkit momen untuk Z itu adalah E pangkat T kuadrat per 2. Sehingga ini menjadi E pangkat T mu, ini tetap. Kemudian MZ sigma T itu sama dengan ini E pangkat T kuadrat per 2. Cuman T-nya diganti dengan sigma T. Jadi kalau di dalamnya ini MZ sigma T, maka T-nya ini diganti dengan sigma T. Jadi E pangkat T mu kali E pangkat sigma T kuadrat dibagi 2. Karena ini sama-sama E, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi E pangkat mu T ditambah sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi sigma T kuadrat ini kita jabarkan jadi sigma kuadrat T kuadrat. Oke. Nah, kita tadi sudah memperoleh MY dan MZT. Nah, fungsi pembangkit momen dari Z yang menyebar normal 0,1 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk lain, yaitu MZT sama dengan nilai harapan E pangkat T kuadrat per 2 ini sama dengan E pangkat 0T tambah 1 kuadrat T kuadrat per 2. Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya ini adalah fungsi yang sama pada mu sama dengan 0. Ya, ini mu-nya 0 dan sigma kuadratnya adalah 1. Sehingga fungsi pembangkit momen dari Y ini kan E pangkat mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi fungsi pembangkit momen Y ini sama dengan fungsi pembangkit momen dari Z, di mana nolnya ini sama dengan mu, kemudian 1 kuadrat ini sama dengan sigma kuadrat. Nah, kalau MZ ini adalah menunjukkan bahwa Z itu menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam 1,
maka MY ini menunjukkan karena sama ya, fungsi pembangkit momennya sama dengan Z, maka Y ini memiliki sebaran normal juga dengan rata-ratanya adalah mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat. Jadi duanya ini memiliki sebaran yang sama, yaitu normal, karena memiliki fungsi pembangkit momen yang sama. Jadi nanti kalian harus hafal fungsi pembangkit momen dari sebaran-sebaran yang sudah punya nama ya, normal, kemudian gamma, eksponensial, dan sebagainya. Ya, jadi Y yaitu mu plus sigma Z ini dengan MY-nya, fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Ini adalah variabel yang memiliki sebaran normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Oke, berikutnya, nah ini diberikan variabel acak Z yang menyebar normal baku dengan fungsi kepekatan peluangnya ini 1 per akar 2pi E pangkat minus Z kuadrat per 2 untuk Z-nya mulai dari min tak hingga sampai tak hingga, dan 0 selainnya. Dan tadi sudah kita hitung bahwa fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat T kuadrat per 2. Nah, sekarang ingin ditentukan bagaimana sebaran bagi U, di mana U adalah Z kuadrat. Oke, jadi terlebih dahulu kita menentukan dulu fungsi pembangkit momen bagi U, di mana U adalah Z kuadrat. Jadi MU adalah nilai harapan dari E pangkat TU dengan U-nya adalah Z kuadrat. Ini kita cari dengan integral E pangkat TZ kuadrat kali FZ DZ. FZ-nya adalah 1 per akar 2pi E pangkat minus Z kuadrat per 2 DZ, kemudian E pangkat TZ kuadratnya tetap ini. Nah, kemudian ini sama-sama E sehingga bisa dijumlahkan pangkatnya. Jadi 1 per akar 2pi integral E pangkat minus Z kuadrat per 2 kali 1 minus 2T. Itu ya. Jadi ini bentuk lain dari penjumlahan ini. Minus Z kuadrat per 2, ini kan 1. Kemudian dikurangi yang TZ kuadrat, ini adalah ini. Minus-minus kan jadi 2TZ kuadrat, sama jadinya. Oke, kemudian ini dapat dimodifikasi menjadi 1 per akar 2pi integral E pangkat minus setengah Z minus 0 Z kuadrat ini ya, Z minus 0, minusnya min setengahnya dikeluarkan, kemudian ini Z kuadrat jadi Z minus 0 kuadrat dibagi, nah ini kan sebenarnya 1 minus 2T. Nah, ini bisa ditaruh di bawah ya, tapi dipangkatkan negatif. Kemudian karena ini kuadrat, jadi ini di akar supaya nanti sama bentuknya seperti ini. Jadi 1 minus 2T pangkat min 1, kemudian di akar dan dikuadratkan, ini kan sama dengan 1 minus 2T ya. Jadi ini memang kita harus kreatif membentuk hasilnya ini supaya nanti mengarah ke suatu fungsi pembangkit momen yang sudah diketahui. Makanya kalian harus hafal fungsi-fungsi pembangkit momen dari sebaran-sebaran yang sudah punya nama tadi. Nah, kemudian dari sini tadi hasil akhirnya ini
disederhanakan dengan memanfaatkan sifat fungsi kepekatan peluang sebaran normal mu sigma kuadrat, di mana fungsi sebaran normal dengan parameter mu sigma kuadrat itu adalah fungsi kepekatannya adalah 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat dx. Ini kalau diintegralkan mulai dari min tak hingga sampai tak hingga dx, ini nilainya adalah 1 ya. Sehingga ini sigma ini bisa saya bawa ke kanan, jadi integral 1 per akar 2pi sigmanya ini saya bawa ke kanan menjadi di atas menjadi pembilang 1 per akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat dx sama dengan sigma. Sehingga nah MUT ini kan bentuknya 1 per akar 2pi ya. Jadi kalau kita padankan MUT ini dengan bentuk ini, maka mu ini sepadan dengan dengan 0, kemudian sigma ini sepadan dengan akar 1 minus 2T pangkat min 1 ini. Sehingga kalau yang ini tadi kan sama dengan sigma, maka MUT ini tadi sama dengan sigmanya adalah akar 1 minus 2T pangkat min 1. Jadi MUT ini sama dengan akar 1 minus 2T pangkat min 1 atau 1 minus 2T pangkat min setengah. Jadi ini min 1, ini kan pangkat setengah. Jadi min 1 kali setengah jadi pangkat min setengah. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi pembangkit momen untuk U yaitu 1 minus 2T pangkat min setengah, ini kita padankan atau kita cari fungsi pembangkit momen dari sebaran apa yang sama dengan fungsi pembangkit momen yang sudah kita peroleh ini. Nah, fungsi pembangkit momen sebaran gamma dengan parameter alfa dan beta itu fungsi pembangkit momennya adalah 1 minus beta T pangkat minus alfa. Nah, ini kan bentuknya sama ya, bentuk fungsi pembangkit momen untuk U ini dengan fungsi pembangkit momen sebaran gamma. Hanya parameternya berbeda. Jadi kalau di sini beta, ini 2, berarti betanya sama dengan 2. Kemudian ini minus alfa, ini minus setengah, sehingga alfanya adalah setengah. Jadi fungsi pembangkit momen U ini sama dengan fungsi pembangkit momen sebaran gamma dengan alfanya adalah setengah dan betanya adalah 2. Nah, karena fungsi pembangkit momen U sama dengan fungsi pembangkit momen gamma, maka U itu menyebar gamma dengan parameter setengah dan 2. Nah, sebaran gamma sendiri dengan nilai parameter tertentu itu juga memiliki nama sendiri. Jadi ini kalau gamma dengan parameter alfa sama dengan setengah, kemudian betanya 2, itu adalah sebaran chi-square dengan derajat bebas 1. Jadi satunya itu dilihat dari atasnya ini. Nanti kalau misalkan ini min n per 2, maka derajat bebasnya adalah n. Jadi U yaitu Z kuadrat dengan fungsi pembangkit momen 1 minus 2T pangkat min setengah, ini adalah sebaran chi-square dengan derajat bebas 1. Tapi Anda juga boleh mengatakan bahwa U tadi menyebar gamma dengan parameter alfa setengah dan beta 2. Jadi sama. Nggak apa-apa, mau dibilang chi-square boleh, mau dibilang gamma boleh. Hanya parameternya saja yang berbeda. Nah, menyebut
parameternya. Kalau di sini sebaran chi-square ini derajat bebasnya ada di sini. Jadi nanti kalau minus n per 2 berarti parameternya adalah n. Nah ini kan minus setengah, berarti 1 per 2, maka chi-square derajat bebasnya adalah 1. Oke, contoh yang lain. Misalkan kita punya variabel acak Y yang menyebar gamma dengan parameter n per 2 dan beta. Jadi ini alfanya adalah n per 2 dan beta. N-nya adalah bilangan integer tertentu. Nah, kita mau mencari sebaran peluang bagi W, di mana W adalah 2Y dibagi beta. Nah, jadi ini catatannya bahwa kalau Y menyebar gamma dengan parameter K theta, maka fungsi pembangkit momen dari Y adalah 1 minus theta, T theta atau sama aja dibalik, T theta pangkat minus K. Jadi dilihat dari parameternya ya. Ini kalau alfa beta berarti alfanya itu menjadi pangkat minus di sini, kemudian betanya ini ada di sini T theta ini. Jadi kalau misalkan ini Y-nya menyebar gamma n per 2, B, maka fungsi pembangkit momennya adalah 1 minus T kali theta-nya adalah beta, kemudian minus K, K-nya adalah n per 2. Jadi 1 minus T beta pangkat minus n per 2. Itu adalah fungsi pembangkit momen dari Y. Oke, jadi kita punya Y, kalau Y-nya menyebar gamma dengan parameter K theta, maka fungsi pembangkit momen bagi Y adalah 1 minus theta T theta pangkat minus K. Kemudian apabila X itu adalah A plus BY, maka fungsi pembangkit momen untuk X itu adalah E pangkat AT kali fungsi pembangkit momen untuk Y, BT. Dan tadi kita mau cari fungsi pembangkit momen untuk W, di mana W-nya adalah 2Y per beta, atau kalau di sini berarti B-nya adalah 2 per beta, A-nya adalah 0, sehingga kalau Y itu menyebar gamma dengan parameter n per 2 beta, maka fungsi pembangkit momen bagi Y itu adalah, ini kalau kita lihat, kita sesuaikan dengan fungsi pembangkit momen untuk gamma 1 minus T theta, maka di sini menjadi 1 minus T beta ya, karena theta-nya adalah beta, kemudian pangkat minus K, K-nya adalah n per 2, jadi pangkat minus n per 2. Kemudian sesuai dengan sifat ini tadi ya, maka fungsi pembangkit momen dari W, yaitu nilai harapan dari E pangkat TW, W-nya apa? W-nya adalah 2Y per beta. Jadi ini nilai harapan E pangkat T kali 2Y per beta. Ini sama dengan nilai harapan dari Y, kemudian B-nya adalah 2 per beta, ya, BT. Oke. Nah, fungsi pembangkit momen dari W tadi adalah fungsi pembangkit momen dari Y 2 per beta T, sehingga fungsi pembangkit momen dari Y tadi adalah 1 minus T beta pangkat minus N per 2. Sehingga di sini MW-nya adalah fungsi pembangkit momen dari W adalah 1 minus T-nya itu diganti dengan 2 per beta T, kemudian betanya tetap ya kan minus T beta. Nah, T-nya ini diganti dengan 2 per beta T pangkat minus N per 2, sehingga ini sama dengan betanya ini bisa kita coret, sehingga tinggal 1 minus 2T pangkat minus N per 2.
Nah, fungsi pembangkit momen W yaitu 1 minus 2T pangkat minus N per 2 ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas N. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, pangkatnya derajat bebasnya ada di sini. Jadi kalau ini minus N per 2 berarti derajat bebasnya adalah N. Atau bisa juga dikatakan bahwa jadi kalau W yaitu 2Y per beta di mana Y-nya adalah gamma dengan parameter N per 2 dan beta, maka W ini menyebar Chi square dengan derajat bebas N. Selanjutnya contoh yang ke-6. Y1 dan Y2 ini saling bebas dan masing-masing menyebar secara puasang dengan parameter lambda. Fungsi pembangkit momen untuk Y itu adalah E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Nah, ingin dibuktikan bahwa Z yaitu Y1 plus Y2 ini akan berdistribusi puasang dengan parameter 2 lambda. Nah, pembuktian ini akan memanfaatkan sifat jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi pembangkit momen dari Z ini adalah perkalian dari fungsi pembangkit momen untuk X dan fungsi pembangkit momen dari Y. Ya, tadi fungsi pembangkit momen dari Y adalah E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Z-nya adalah X plus Y dengan MZ-nya adalah MXT kali MYT. Oke. Nah, ini Z-nya yang kita mau cari adalah Y1 plus Y2. Sehingga MZ-nya adalah MY1 kali MY2. Nah, karena sama fungsi pembangkit momen dari Y1 dan Y2, maka ini menjadi MYT kuadrat. Di mana MY-nya adalah ini tadi nilai E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Ini dikuadratkan jadi E pangkat 2 lambda E pangkat T min 1. Nah, ini berikutnya kita bandingkan dengan fungsi pembangkit momen yang sama. Nah, ini sama dengan fungsi pembangkit momen untuk sebaran puasang, hanya parameternya saja yang berbeda. Ya, ini kalau Anda bandingkan kan sama dengan ini, cuman kalau di sini parameternya lambda, di sini parameternya adalah 2 lambda. Sehingga Z ya sama dengan Y1 plus Y2, di mana Y1 dan Y2 ini saling bebas dan menyebar secara puasang dengan parameter lambda, maka Z ini menyebar puasang dengan parameter 2 lambda. Ya, jadi Z menyebar puasang dengan parameter 2 lambda. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.